siapa yang tak kenal Pasar Bong? Pasar Bong merupakan daerah perdagangan legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1800-an di sebelah timur Jalan Selampretan. Pasar ini terletak di kawasan Pecinan yang dihuni oleh keturunan etnis Tionghoa jauh sebelum Indonesia merdeka. Keunikan yang terkenal dari Pasar Bong adalah sejarahnya yang merupakan bekas pemakaman Cina. Kawasan makam tersebut memiliki ciri khas berupa bangunan-bangunan tinggi dan terbuat dari batuan yang seringkali disebut bong. Zaman terus maju, pun jumlah permintaan akan lahan hunian. Pemakaman Cina itu pun lenyap, berganti menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup ramai dan terkenal di kota Surabaya. Surabaya Bergerak merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh Suara Surabaya dan juga pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota Surabaya. Dalam upaya tindak lanjut kegiatan Kia-Kia, Pasar Bong nantinya akan dibuka sebagai wisata night shopping. Dibukanya Pasar Bong sebagai night market menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mayoritas pedagang mengaku bahwa mereka tidak setuju dengan dibukanya Pasar Bong sebagai wisata night shopping. Awalnya memang ide itu muncul dari pimpinan ya sama-sama gitu kita dalam sebuah diskusi brainstorming gitu kalau ada ide gimana kalau Pasar Bong menjadi night market malam juga dikoneksikan dengan wisata beca di Kenya kan itu ada wisata beca. Nah itu di situ kita bisa keliling di beberapa titik-titik wisata. Salah satunya kan ke Kelenteng, ke Abu, kemudian di Pulau juga. Terus itu naik beca satu putaran gitu, tapi malam hari. Nah di situ salah satunya harapan kita bisa dikoneksikan dengan Pasar Bong. Harapan kita juga ya bisa kayak Pasar Ampel gitu. Terus bahkan mungkin kita orientasinya optimis ya suatu saat itu bisa rame gitu kayak di Mekah gitu. Mungkin siapa tahu yang dari Ampel bisa juga nyari oleh-oleh di Pasar Bong gitu. Harapannya sih seperti itu. Sama-sama optimis karena pariwisata sekarang kan kementeriannya gabung sama ekonomi kreatif tuh. Karena apa? Memang pariwisata itu tidak hanya untuk rekreasi aja, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekarang orientasinya itu. Jadi ada semacam koneksitas gitu ya. Orang habis jajan, kemudian mencari oleh-oleh haji atau mencari pernak-pernik terkait haji dan sebagainya, bisa naik beca wisata itu ke situ, jalan ke situ. Habis dari situ nanti diarahkan ke Kelenteng, ke tempat-tempat abuan yang kemudian melihatnya bangunan-bangunan tua yang artistik ya di wilayah kita ini gitu. Harapan kita setelah maghrib atau terus sampai malam, sampai jam 8 atau sampai jam 9 gitu ya, itu pun harapan kita nggak tiap hari mengikuti adanya kegiatan di Kia-Kia itu Jumat, Sabtu, Minggu. Itu harapan kita. Kita atraksi juga kan di situ ada mural juga. Mungkin kalau bisa lebih aktif lagi ada tampilan mesinnya, misalnya yang di dalam situ tapi ya di dalam pasar gitu. Karena dari sana kan toilet sudah kita baru siapkan toilet, terus mural ya. Sekarang kan foto ya, foto. Terus sama kuliner juga. Ada dua spot foto di dalam itu, yang di depan itu sama yang di dalam itu juga ada yang kaligrafi gitu. Nah itu harapannya bisa menunjang sih sebenarnya. Sudah berdagang berapa lama, Pak? Hampir 10 tahun. Apa pendapat Bapak mengenai wacana pemerintah yang ingin menjadikan Pasar Bong sebagai wisata late night shopping, Pak? Ya sebelumnya saya berterima kasih ya dari
pemerintahan wali kota juga bisa ngatur perspektif kayak gini. Cuma saya kembalikan lagi Bang, kalau pasar kita dibuat sampai malam, itu kita nggak sanggup. Sanggupnya bisa kita pegawai shift 2, cuma untuk bos-bosnya ya nggak bakalan bisa. Soalnya pasar kita ini partai besar. Kita buka pagi sampai sore udah capek. Gitu. Sebenarnya aku setuju. Orang rumahku dewe gak nyewa stand, karyawanku cuma satu ya. Sebenarnya aku setuju, berhubung semuanya banyak sih nggak setuju karena kan banyak yang nyewa stand, kasarannya itu kontrak rumah, kontrak toko. Jadi kan banyak tambahan biaya pengeluaran lagi. Kalau satu RT di sini kira-kira sebagian besar setuju. Sebagian besar gak setuju. Karena udah capek kemarin. Kalau aku cuman banyak orang yang ngontrak itu kan nyewa pegawai, nyewa kan capek pegawainya. Capek, tambahan uang lembur, otomatis pengeluaran biayanya kan nambah dia. Gak bisa saving cost dia nanti. Dari wawancara-wawancara tersebut, kita sudah mengetahui apa saja alasan wisata night shopping di Pasar Bong tidak segera direalisasikan. Dari sisi pedagang, mereka berpendapat bahwa akan terjadi peningkatan beban biaya gaji dan juga biaya operasional. Selain itu, mereka mempertimbangkan aspek kesehatan pegawai yang dikhawatirkan menjadi akan terlalu lelah. Sedangkan dari Dinas Pariwisata, mereka masih akan terus meninjau ulang konsep dari wisata night shopping itu sendiri. Sekian vlog polemik perencanaan wisata night shopping di Pasar Bong.